Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Luki, nama saya Rahmatullah dari Fakultas Teknik Elektro, kelas 01 Tele 001. Di mana saya akan menjawab tugas UAS yang diberikan oleh Pak Luki, yaitu saya membuat rangkaian pneumatik otomatis untuk stringing konduktor sutet. Deskripsi kerja untuk rangkaian ini, di mana rangkaian ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan stringing konduktor. Cara kerjanya, aktuator mengerjakan sebuah gearbox dan gearbox berjalan memutarkan tempat gulungan konduktor sehingga konduktor tergulung atau tertarik secara otomatis. Untuk kurang lebihnya begitu untuk deskripsi kerja rangkaian yang saya buat ini. Di mana rangkaian yang saya buat, saya menggunakan 2 buah aktuator, yaitu aktuator double acting. Dan di bawah ini saya menggunakan 4 buah channel, yaitu one way flow control valve 1, 2, 3, 4. Dan di bawah ini saya juga menggunakan 2 buah solenoid valve yang saya gunakan tipe 5/2. Dan di bawah ini saya juga menggunakan air service unit, di mana air service unit ini saya gunakan untuk mengatur tekanan udara yang diinginkan. Dan ini adalah kompresor supply, penyuplai udara ke rangkaian pneumatik. Yang saya tunjuk oleh kursor panah ini adalah sebagai rangkaian pneumatiknya. Dan di samping kanan yang tunjuk oleh kursor panah ini adalah rangkaian kontrol sebagai pneumatiknya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana alur cara kerja rangkaian yang saya buat ini. Baik, saya akan nge-play atau start pada fluid sim ini. Oke. Kali ini saya akan menekan tombol start. Maka yang akan terjadi, tombol atau piston silinder ini akan maju ke depan. Saya akan menekannya. Oh, sorry Pak Luki, nanti saya setting untuk one way flow controlnya diperkecil supaya saya bisa menjelaskan. Diganti 45. Oke, one way flow control saya udah ubah ke 45%. Oke, saya ulang untuk menstartkan rangkaian ini. Start. Oke. Di sini saya akan mengulang menekan tombol start pada rangkaian ini. Start. Maka yang terjadi, piston atau silinder ini akan maju dan menekan limit switch 1 ini. Oke, saya stop sementara untuk menjelaskan arus yang masuk pada rangkaian kontrol ini. Baik, sebelumnya saya menekan tombol start ini. Nah,
Maka yang terjadi, arus positif ini 24 ini akan mengalir pada tombol start ini dan terus mengalir pada tombol stop ini, dan tombol stop ini adalah NC, dan akan mengalir sehingga relay K1 ini bekerja, coil ini bekerja. Di bawah ini standby tegangan 0, di mana relay K1 ini mempunyai beberapa kontak. Dan di bawah ini adalah kontak yang dipakai, ada jumlah kontak yang dipakai. Relay K1 ini kontaknya ada 2. Yang saya gunakan 2 kontak, yaitu kontak NO, di mana kontak NO ini ada di halaman 2 dan 3. Kita lihat 2, 3. 2 K1, 3 K1. Nah, arus ini akan mengalir ke K1 yang semulanya NO menjadi tertutup. Maka arus akan mengalir ke K1 hingga rangkaian ini bisa dikatakan rangkaian safe holding. Selanjutnya ke halaman 3 ini. Di sini ada anak kontak dari relay K1 ini, NO menjadi tertutup. Maka yang terjadi, arus akan mengalir ke LS2, ke K5, sehingga relay K2 ini kerja. Relay K2 ini juga mempunyai anak kontak, yaitu sebagai berikut. 1, 2, 3. Ada 3 kontak yang saya gunakan, yaitu kontak NO, normally open. Ada di halaman 4, 5, 11. Kita lihat di halaman 4 ada kontak NO menjadi tertutup, sehingga mengerjakan K2 maka bisa dikatakan rangkaian safe holding. Selanjutnya di halaman 5 ada kontak NO punyanya relay K2 ini. Posisi tertutup, dari NO tertutup. Tetapi arus tidak mengalir karena di sini normally open untuk LS1 dan K3-nya juga normally open. Maka selanjutnya arus terus mengalir ke halaman 11 ini. Kita lihat 11 ini. Di sini ada K2 yang semulanya NO menjadi tertutup, maka arus akan mengalir ke K3 sehingga mengerjakan solenoid Y1. Nah, solenoid Y1 ini yang bagian A ini. Oke, akan saya lanjut untuk play. Ketika piston atau silinder ini maju, maka yang akan terjadi, LS1 ini tertekan oleh piston. Kita lihat LS1, maka yang terjadi, oke, saya stop sementara. Tadi kita lihat untuk limit switch 1 ini dia ngontak sesaat, yang semulanya NO menjadi tertutup, tetapi sesaat. Nah, sehingga dia mengalirkan arus ke K2 dan K3 ini bekerja, sehingga K3 ini semulanya NO menjadi tertutup, maka akan menjadi rangkaian safe holding. Oke, saya lanjut. Ketika piston ini mundur, maka seharusnya yang terjadi, limit switch ini tertekan oleh piston. Kita lihat untuk limit switch 0 di halaman 7. Limit switch 0. Oke, saya stop sementara. Di mana limit switch 0 ini semulanya NO menjadi tertutup. Maka rangkaian ini, halaman 7 ini mengalirkan arus ke LS0, ke K3, dan ke K4. Sehingga K4 ini bekerja. Nah, K4 ini juga mempunyai kontak. Yaitu di halaman 8 ada K4. NO menjadi tertutup. Maka jadi rangkaian safe holding.
Nah, selanjutnya di halaman 9 ini ada kontak punya keempat yaitu NO. Halaman 9. Nah, ini tertutup karena keempat ini bekerja dan 12 juga tertutup. Nah, sehingga arus yang mengalir ke sini ke halaman 12 ini K4 yang semulanya NO menjadi tertutup. Nah, sehingga arus mengalir ke K5, K5 dan arus mengalir juga ke Y2 atau selenoid Y2 sehingga Y2 ini bekerja. Nah, ini untuk selenoid Y2 ini. Oke. Saya lanjut untuk memplaykan rangkaian ini. Play. Nah, kita lihat untuk pistonnya dia bergerak menuju ke depan. Maka yang akan terjadi seharusnya menekan limit switch 3. Kita lihat di limit switch 3 halaman 9, limit switch 3. Oke, dia ngontak sesaat sehingga arus mereset kembali. Tetapi untuk rangkaian yang relay K1 ini tetap bekerja karena di sini arus tetap mengalir ke K1 dan K1 ini bekerja. Oke, saya lanjut. Oke. Piston ini kita lihat piston ini akan mundur sehingga mengerjakan limit switch 2. Maka yang akan terjadi limit switch 2. Limit switch 2. Oh, ini untuk limit switch 2. Limit switch 2 ini awalnya itu NO. Limit switch 2. Ya, betul. Awalnya NO dia akan tertutup. Maka arus mengalir ke K5 ke K2 sehingga K2 bekerja, piston akan maju. Dan seterusnya berulang-ulang bekerja seperti kayak begitu. Jadi ini bisa dikatakan rangkaian kontrol A plus A min B plus B min. Maju mundur untuk A1, maju mundur untuk B, maju mundur, seterusnya begitu. Dan di samping ini saya sudah mengupload atau menginputkan komponen-komponen ini ke dalam sinyal digital sistem pneumatik. Yang ini untuk sinyal digital sistematik dan bawahnya untuk sinyal digital sistem kontrol. Oke, baik. Mungkin untuk ini saya ubah ke 90 supaya tahu bagaimana cara kerja piston ini yang saya atur tekanannya sampai 90%. Baik. 90% supaya piston ini bekerja dengan cepat. Oke, saya apply. Oke, saya coba start. Maju, mundur, maju, mundur. Ini sangat cepat karena settingnya 90% untuk one way flow controlnya. Dan ini sinyal digitalnya bergerak seiring waktu bekerja rangkaian ini. Oke, terima kasih. Sekian Pak Luki yang saya dapat mempresentasikan rangkaian ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan. Mohon bimbingannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.